Di sebuah desa kecil di Kebumen, terdapat sebuah goa bernama Goa Batu Lirih yang menyimpan kisah mistis yang telah diceritakan turun-temurun. Goa ini terkenal dengan stalaktit dan stalagmitnya yang indah, tetapi ada satu batu yang bentuknya menyerupai sosok manusia terbungkus kain kafan. Masyarakat sekitar percaya bahwa batu itu adalah seorang pocong yang dikutuk menjadi batu karena melanggar aturan gaib. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Rasmin. Ia terkenal sebagai orang yang keras kepala dan gemar meremehkan kepercayaan leluhur. Suatu hari, Rasmin dan beberapa temannya memutuskan untuk menjelajahi Goa Batu Lirih. Meski telah diperingatkan oleh warga desa untuk tidak mengganggu tempat keramat di dalam goa, mereka menolak mendengarkan. Di tengah goa, Rasmin menemukan sebuah makam tua yang diakini sebagai tempat bersemayam seorang wali desa. Dalam keisengannya, ia mulai mengganggu makam tersebut. Ia membuka salah satu batu nisan dan dengan sombong berkata, "Kalau ada yang berani mengganggu, muncul sekarang juga." Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Angin dingin berhembus kencang meski di dalam goa tidak seharusnya ada angin. Salah satu temannya berteriak panik ketika melihat sesosok pocong berdiri di sudut goa, menatap mereka dengan mata kosong yang menyeramkan. Teman-teman Rasmin segera melarikan diri, tetapi Rasmin tetap berdiri, menantang makhluk itu sambil tertawa. Namun, tawa Rasmin segera terhenti. Pocong itu bergerak cepat ke arahnya. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Pocong itu melompat ke arahnya, dan suara keras menggema di dalam goa. Rasmin berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh kegelapan. Keesokan harinya, warga desa menemukan teman-teman Rasmin yang lari ketakutan di hutan dekat goa. Mereka menceritakan apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang berani kembali ke dalam goa untuk mencari Rasmin. Beberapa hari kemudian, seorang dukun desa memutuskan untuk masuk ke goa. Di dalam goa, ia menemukan batu besar berbentuk manusia yang terbungkus kain kafan. Sang dukun mengangguk pelan dan berkata, dia telah dikutuk. Pocong itu adalah penjaga makam ini. Rasmin yang sombong kini telah menjadi bagian dari goa ini. Sejak saat itu, Goa Batu Lirih menjadi tempat yang dihindari warga, terutama di malam hari. Mereka sering mendengar suara isakan lirih dari dalam goa, seperti tangisan seseorang yang menyesali perbuatannya. Hingga kini, batu berbentuk pocong itu masih ada, menjadi saksi bisu dari kisah menyeramkan yang menyelimuti Goa Batu Lirih. Meskipun warga desa menghindari Goa Batu Lirih, kisahnya menarik perhatian seorang peneliti bernama Arif. Ia adalah arkeolog yang tertarik pada legenda dan mitos lokal. Ketika mendengar cerita tentang pocong yang menjadi batu, Arif merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kisah mistis. Arif tiba di desa itu pada suatu sore. Ia berbicara dengan warga setempat, mencoba mengumpulkan informasi. Namun, sebagian besar dari mereka enggan membicarakan Goa Batu Lirih. Hanya seorang lelaki tua bernama Pak Karta yang bersedia berbicara. Pak Karta bercerita bahwa ia pernah mendengar dari kakeknya bahwa Goa Batu Lirih bukan sekadar goa biasa. Di dalam goa itu ada pintu menuju dunia lain, kata Pak Karta dengan nada serius. Makam yang Rasmin ganggu adalah pintu pelindungnya. Begitu pintu itu terganggu, penjaga makam, yang berwujud pocong, akan bangkit untuk menghentikan siapapun yang mengusik keseimbangan. Meski peringatan Pak Karta membuat bulu kuduknya meremang, Arif memutuskan untuk menyelidiki goa tersebut. Dengan membawa perlengkapan lengkap, ia memasuki Goa Batu Lirih pada malam hari, saat suasana mencekam terasa paling kuat. Begitu masuk, ia menyadari bahwa goa itu lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di dindingnya terdapat ukiran kuno yang menggambarkan sosok-sosok menyeramkan. Salah satu ukiran menunjukkan gambar pocong berdiri di depan sebuah gerbang besar. Ketika ia melangkah lebih jauh, hawa dingin mulai terasa menusuk. Ia akhirnya tiba di tempat di mana batu berbentuk pocong itu berdiri. Arif mendekati batu itu dengan hati-hati, memperhatikan detailnya. Batu itu memang tampak seperti manusia yang terbungkus kain kafan, lengkap dengan lipatan kain yang terlihat nyata. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi berat, dan suara isakan lirih mulai terdengar. Arif menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, suara itu berubah menjadi jeritan yang menggelegar. Batu berbentuk pocong itu mulai retak. Arif mundur ketakutan saat retakan-retakan itu semakin besar, hingga akhirnya batu itu pecah, mengeluarkan asap tebal. Dari dalam asap, muncul sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan, tatapannya langsung tertuju pada Arif. Pocong itu melayang mendekati Arif, dan sebuah suara bergema di dalam goa, "Kenapa kau ganggu tempat ini?"
Apa yang kau cari? Dengan gemetar, Arif menjawab, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pocong itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara berat, ini bukan tempat manusia biasa. Tempat ini adalah perbatasan dunia mereka dan dunia kita. Aku adalah penjaga pintu itu, dan siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan akan menerima akibatnya. Namun, sebelum Arif sempat menjawab, suara gemuruh terdengar dari dalam goa. Lantai di bawahnya mulai retak, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Pocong itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Arif sendirian di kegelapan. Arif mencoba lari, tetapi ia merasa seperti dikejar sesuatu yang besar. Ia berhasil keluar dari goa tepat sebelum pintu masuknya runtuh, mengubur rahasia goa batu lirih untuk selamanya. Arif kembali ke desa dengan tubuh gemetar. Ia tidak pernah menceritakan detail apa yang ia alami di dalam goa kepada siapapun, tetapi sejak saat itu, ia berhenti mengejar misteri-misteri mistis. Baginya, goa batu lirih adalah pengingat bahwa ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tersembunyi. Namun, beberapa warga desa melaporkan bahwa mereka masih mendengar suara jeritan dari arah goa yang tertutup, terutama pada malam-malam tertentu. Seolah-olah sesuatu di dalam sana masih hidup, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Bertahun-tahun berlalu sejak peristiwa runtuhnya goa batu lirih. Arif telah meninggalkan pekerjaannya sebagai arkeolog dan memilih hidup sederhana di Yogyakarta, menjauh dari semua hal yang berbau mistis. Namun, mimpi buruk tentang malam itu terus menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok pocong yang berdiri di ambang pintu besar, menatapnya dengan mata kosong. Suatu malam, mimpi itu berubah menjadi lebih nyata. Dalam mimpinya, pocong itu berbicara dengan suara berat dan penuh amarah, kau telah membangunkan sesuatu. Mereka tidak akan diam. Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan mimpinya, tetapi beberapa hari kemudian, ia menerima kabar dari Pak Karta. Desa tempat goa batu lirih berada kini diguncang oleh peristiwa aneh. Beberapa warga desa menghilang tanpa jejak, dan suara jeritan dari arah goa semakin sering terdengar, meskipun goa itu sudah tertutup oleh reruntuhan. Dengan rasa takut yang bercampur rasa tanggung jawab, Arif memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Saat tiba, ia melihat desa itu berubah menjadi sunyi, seolah-olah dihantui oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Karta menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Kami mencoba menjauhi tempat itu, tapi mereka, sesuatu telah bangkit dari dalam goa, bisik Pak Karta. Malam itu, Arif dan Pak Karta bersama beberapa pemuda pemberani dari desa memutuskan untuk mendekati reruntuhan goa batu lirih. Mereka membawa obor, mantra pelindung dari dukun desa, dan keberanian yang hampir terkikis oleh rasa takut. Saat mereka tiba di depan goa yang kini tertutup batu-batu besar, suara jeritan menggema dari dalam, diikuti oleh hembusan angin dingin yang tidak wajar. Tiba-tiba, batu-batu yang menutupi pintu goa mulai bergerak sendiri, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar. Para pemuda mundur ketakutan, tetapi Arif, meski tubuhnya gemetar, tetap berdiri di tempat. Dari balik celah batu, asap hitam mulai keluar, diikuti oleh suara berat yang ia kenali, kau kembali, dan kini, waktumu telah habis. Sosok pocong yang sama muncul dari celah itu, tetapi kali ini, ia tidak sendiri. Bayangan hitam besar yang menyerupai raksasa muncul di belakangnya, matanya bersinar merah. Pak Karta segera melantunkan doa-doa pelindung, tetapi bayangan itu semakin mendekat, mengabaikan mantra-mantra tersebut. Pocong itu berbicara lagi, dosa manusia seperti kalian tidak termaafkan. Kalian membangunkan gerbang yang seharusnya tertutup selamanya. Kini, mereka akan menyeberang. Arif menyadari bahwa gerbang yang disebut-sebut dalam ukiran goa adalah portal antara dunia manusia dan dunia gaib. Dengan gemetar, ia berteriak, bagaimana cara menghentikannya? Apa yang harus kami lakukan? Sang pocong menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara dingin, kau harus menebus kesalahanmu dengan darah. Hanya itu yang bisa menghentikan kami. Arif terdiam. Kata-kata itu jelas, salah satu dari mereka harus menyerahkan diri untuk menutup gerbang. Sebelum Arif sempat memutuskan, Pak Karta melangkah maju dengan wajah tenang. Ini salah kami semua karena membiarkan tempat ini terganggu. Jika harus ada yang menebus, biarkan aku yang melakukannya. Pak Karta melangkah ke arah pocong itu, dan dalam sekejap, tubuhnya diselimuti asap hitam. Ia berteriak sekali, lalu menghilang. Seketika, goa berhenti bergetar, dan suara jeritan pun lenyap. Bayangan raksasa di belakang pocong menghilang bersama kabut. Pocong itu menatap Arif sekali lagi sebelum berkata, keseimbangan telah dipulihkan.
Tapi ingat, jangan pernah ganggu tempat ini lagi. Jika tidak, mereka akan kembali, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah itu, pocong itu menghilang, dan suasana menjadi sunyi. Arif dan para pemuda kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Meski lega bahwa ancaman telah berlalu, mereka kehilangan Pak Karta, orang bijak yang selalu melindungi desa. Sejak hari itu, Goa Batu Lirih benar-benar dibiarkan tak tersentuh. Penduduk desa percaya bahwa Pak Karta kini menjadi penjaga baru goa, menggantikan sosok pocong yang sebelumnya. Tetapi, suara isakan lirih masih terdengar pada malam-malam tertentu, mengingatkan mereka bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib tetap rapuh. Beberapa tahun berlalu setelah pengorbanan Pak Karta. Desa itu kembali tenang, tetapi Goa Batu Lirih tetap menjadi tempat yang dijauhi. Meski begitu, kisah mistis goa tersebut menarik perhatian para peneliti dan pemburu harta karun yang mendengar rumor tentang gerbang menuju dunia lain. Salah satunya adalah seorang pria bernama Fadil, seorang pemburu artefak yang percaya bahwa di dalam goa itu tersimpan benda-benda kuno bernilai tinggi. Fadil tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, cerita tentang pocong dan gerbang hanyalah tahayul yang digunakan untuk menakut-nakuti orang. Dengan penuh rasa percaya diri, Fadil tiba di desa itu. Ia mencoba bertanya kepada penduduk setempat tentang Goa Batu Lirih, tetapi mereka semua menolak membantunya. Bahkan, mereka memintanya pergi sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Namun, Fadil tidak peduli. Ia telah menyiapkan perlengkapan lengkap untuk menyingkirkan reruntuhan batu di pintu goa. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Fadil pergi ke Goa Batu Lirih. Dengan alat berat dan senter, ia mulai memindahkan batu-batu besar yang menutup pintu goa. Saat batu terakhir berhasil ia geser, sebuah angin dingin berhembus keluar dari dalam, membawa suara isakan yang lirih. Fadil berhenti sejenak, merasakan merinding di tengkuknya. Namun, ia menguatkan hati dan melangkah masuk. Di dalam goa, suasananya mencekam. Udara terasa berat, dan dinding-dinding goa dipenuhi ukiran kuno yang tampak hidup dalam cahaya senternya. Saat ia sampai di ruang utama, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Sebuah gerbang besar berdiri megah di tengah ruangan. Gerbang itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran-ukiran rumit, tetapi di tengahnya terdapat celah kecil, seolah-olah pintu itu hanya setengah tertutup. Jadi ini yang mereka sebut gerbang dunia lain, gumam Fadil sambil mendekati gerbang. Ia melihat ada simbol aneh di tengah pintu, berbentuk lingkaran dengan lubang kecil di tengahnya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari tempat itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuh pintu itu, suasana berubah. Cahaya senternya tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara isakan berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh goa. Dari balik kegelapan, muncul sosok pocong, bukan satu, tetapi puluhan, melompat-lompat menuju ke arahnya. Fadil terjatuh dan berteriak, tetapi kakinya terasa lumpuh. Salah satu pocong berhenti di depannya. Kali ini, wajah pocong itu tidak menyeramkan, tetapi menyerupai Pak Karta. Dengan suara berat, Pak Karta berkata, "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Fadil memohon ampun, tetapi gerbang di belakang Pak Karta mulai bersinar. Celah kecil di tengah pintu itu semakin melebar, dan dari dalamnya keluar kabut hitam pekat. Bayangan-bayangan hitam dengan bentuk tak jelas mulai keluar, memenuhi ruangan dengan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan sekaligus raungan. Pak Karta menoleh ke arah Fadil untuk terakhir kalinya dan berkata, "Aku telah menahan mereka selama bertahun-tahun, tetapi kini, kau telah menghancurkan segalanya. Kau tidak hanya membawa kehancuran bagi dirimu sendiri, tetapi juga dunia ini." Setelah itu, Pak Karta dan para pocong menghilang, meninggalkan Fadil sendirian di ruangan yang dipenuhi bayangan hitam. Ia mencoba melarikan diri, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Akhirnya, gerbang itu terbuka sepenuhnya, dan dari dalamnya keluar sosok besar dengan mata merah menyala. Sosok itu mengangkat Fadil dan menariknya masuk ke dalam gerbang, bersama kabut hitam yang kini mulai menyebar keluar goa. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan reruntuhan goa telah terbuka kembali, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Fadil. Namun, desa itu mulai dilanda kejadian aneh. Ternak-ternak hilang, tanaman layu, dan suara-suara aneh terdengar setiap malam. Penduduk desa menyadari bahwa sesuatu yang besar dan jahat telah bangkit. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa, membiarkan Goa Batu Lirih menjadi tempat terlarang yang tidak boleh didekati oleh siapapun. Goa Batu Lirih kini menjadi legenda kelam di Kebumen, tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib pernah bertemu, meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab,
apakah gerbang itu benar-benar tertutup, atau hanya menunggu korban berikutnya? Desa di sekitar Goa Batu Lirih kini berubah menjadi desa mati. Warga yang tersisa telah pergi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang hancur perlahan oleh waktu. Namun, desas-desus tentang Goa Batu Lirih dan gerbang dunia gaib itu mulai menyebar luas, menarik perhatian pemerintah setempat dan kelompok peneliti supranatural. Sebuah tim gabungan yang terdiri dari peneliti, dukun, dan militer akhirnya dikirim ke lokasi tersebut. Mereka membawa peralatan canggih, mantra-mantra pelindung, dan keyakinan bahwa mereka bisa mengakhiri teror yang berasal dari goa itu. Tim tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Hasan, seorang ahli sejarah mistis yang telah mempelajari fenomena supranatural sepanjang hidupnya. Hasan percaya bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan keseimbangan adalah dengan menutup gerbang secara permanen. Dalam catatan kuno yang ia temukan, disebutkan bahwa gerbang itu hanya bisa ditutup menggunakan sebuah jimat kuno bernama segel cahaya yang dipercaya telah hilang berabad-abad lalu. Namun, setelah penelitian panjang, ia menemukan bahwa jimat itu terkubur di sebuah bukit kecil tak jauh dari Goa Batu Lirih. Mereka menggali lokasi yang dimaksud, dan benar saja, mereka menemukan sebuah benda berbentuk cincin dengan ukiran rumit yang bersinar lembut. Hasan yakin bahwa ini adalah segel cahaya yang mereka cari. Namun, jimat itu tampaknya mengeluarkan aura panas, seolah menolak disentuh oleh sembarang orang. Malam itu, tim Hasan memasuki Goa Batu Lirih dengan membawa segel cahaya. Suasana di dalam goa jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Udara begitu berat, dan dinding goa seperti memancarkan bisikan-bisikan gaib yang mengintimidasi. Beberapa anggota tim mulai mundur ketakutan, tetapi Hasan memimpin mereka dengan tegas. Ketika mereka tiba di gerbang besar, mereka mendapati bahwa gerbang itu kini terbuka lebar. Kabut hitam keluar dari celahnya, membawa bayangan-bayangan gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Sosok besar dengan mata merah menyala berdiri di depan gerbang, menatap mereka dengan amarah. Sosok itu tampak seperti penjaga dari dunia gaib, makhluk yang telah lama menunggu kesempatan untuk menghancurkan keseimbangan. Hasan mengangkat segel cahaya dan mulai melantunkan mantra yang telah dia pelajari. Namun, makhluk itu tidak tinggal diam. Ia melompat maju, mengeluarkan raungan yang mengguncang goa. Beberapa anggota tim terlempar ke dinding, sementara yang lain berusaha melawan bayangan-bayangan kecil yang mulai menyerang mereka. Hasan terus melantunkan mantra meski tubuhnya gemetar. Segel cahaya mulai bersinar terang, dan sinarnya menembus kegelapan goa. Sosok besar itu mundur, menutupi matanya yang merah menyala. Gerbang di belakangnya mulai bergetar, seolah-olah merespons kekuatan dari jimat tersebut. Namun, sinar dari segel cahaya tidak cukup kuat untuk menutup gerbang sepenuhnya. Hasan menyadari sesuatu, jimat itu membutuhkan pengorbanan jiwa untuk mengaktifkan kekuatannya secara penuh. Ia memandang anggota timnya yang tersisa, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Raka, melangkah maju. "Biarkan aku yang melakukannya," kata Raka dengan suara tegas. Hasan terkejut, tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk berdebat. Dengan gemetar, ia memberikan segel cahaya kepada Raka. Pemuda itu memegang jimat itu dengan erat, lalu melangkah ke arah gerbang. Sinar dari segel cahaya semakin terang, menyelimuti tubuh Raka. Dengan satu teriakan terakhir, Raka mengangkat jimat itu ke udara. Tubuhnya berubah menjadi cahaya murni, yang melesat ke arah gerbang. Dalam sekejap, gerbang itu tertutup dengan suara gemuruh yang mengguncang goa. Sosok besar itu lenyap bersama bayangan-bayangan kecil, dan kabut hitam perlahan menghilang. Ketika semuanya berakhir, Hasan dan anggota tim yang tersisa berdiri dalam keheningan. Gerbang itu kini tertutup rapat, tidak lagi memancarkan aura gelap. Namun, Raka telah menghilang, meninggalkan hanya cahaya lembut yang perlahan meredup. Hasan dan timnya keluar dari goa dengan perasaan campur aduk. Keseimbangan telah dipulihkan, tetapi mereka kehilangan seorang teman. Desa di sekitar Goa Batu Lirih perlahan kembali hidup, tetapi warga tetap menjaga jarak dari goa itu. Kini, goa tersebut benar-benar disegel dan dijaga ketat, agar tidak ada lagi yang mencoba mengusiknya. Namun, di malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku melihat cahaya lembut yang keluar dari celah goa. Mereka percaya itu adalah Raka, penjaga baru dari gerbang tersebut, yang mengorbankan dirinya untuk melindungi dunia manusia dari kegelapan yang tak terbayangkan. Goa Batu Lirih kini menjadi simbol pengorbanan, sekaligus pengingat bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Dan meskipun gerbang itu tertutup, legenda tentangnya akan terus hidup selamanya.
Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.